teman-teman, kembali lagi bersama aku dalam channel YouTubeku, Nicholas Eka. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat suatu video reaction untuk mengerjakan video reaction mata kuliah pengantar etika. Jadi bab pada video reaction ini membahas mengenai beberapa orang, terdapat 3, Mr. MN, Nona SZ, dan Nona FG yang menolak untuk diobati. Mereka sebenarnya sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa mereka dan pihak keluarga pun sudah memberikan izin untuk menyerahkan mereka itu kepada pihak rumah sakit untuk diberikan pengobatan menggunakan obat yang namanya antipsikotik. Penasaran? Cekidot. Sebagai pengantar terdapat sebuah studi kasus Mr. MN, Nona SZ, dan Nona FG itu mengalami gangguan jiwa atau mengalami gangguan mental. Pihak keluarga dan didukung oleh pihak pengadilan sudah memutuskan bahwa mereka diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan mungkin mereka pun sudah mengalami perawatan di rumah sakit. Tetapi dalam berjalannya waktu, Mr. MN, Nona SZ, dan Nona FG mengajukan banding atau mengajukan permohonan kepada pihak pengadilan untuk menolak pengobatan dengan menggunakan obat antipsikotik. Mengapa ya kira-kira? Ketika pasien itu menganggap bahwa dirinya sudah dewasa, tidak dijelaskan sih umurnya berapa, tapi menurut video reaksinya Pak Greg, mereka sudah dewasa dan berhak untuk memilih jalan hidupnya, untuk memilih cara-cara atau metode apa yang bisa digunakan untuk merawat dirinya. Dan salah satu cara atau metode yang ditawarkan, yang diberikan oleh pihak rumah sakit adalah dengan memberikan obat antipsikotik. Apa sih obat antipsikotik itu? Menurut sumber yang saya dapatkan, obat antipsikotik adalah obat atau golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikosis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Obat ini membantu pasien yang memiliki gejala psikosis atau untuk menurunkan tingkat keparahannya. Beberapa gejala yang bisa dikendalikan oleh obat ini antara lain halusinasi, delusi, mania, kebingungan, perilaku kasar, pemikiran yang kacau, dan kecemasan yang berlebihan. Ketika pasien itu menolak untuk mendapatkan perawatan dari rumah sakit dengan cara mengkonsumsi obat antipsikotik ini, mungkin menurut rekaanku mereka mengalami kantuk dan lesu, bibir yang kering, pusing, sakit kepala, penglihatannya yang kabur, berat badan yang bertambah, gangguan seksual, gangguan menstruasi pada wanita, ataupun sindrom ekstrapiramidal seperti tardive dyskinesia, dystonia, akathisia, dan tremor. Dari beberapa penjelasan ataupun apa yang telah mereka alami, mereka menolak untuk mendapatkan perawatan oleh rumah sakit dengan mengkonsumsi obat antipsikosis karena bisa dikatakan mereka mengalami beberapa efek samping tadi yang sejatinya mengganggu kehidupan mereka. Lalu pertanyaannya, apakah boleh, apakah diizinkan rumah sakit menolak permintaan mereka bahwa mereka itu menolak untuk mendapatkan perawatan dengan mengkonsumsi obat antipsikosis? Kira-kira apa ya jawabannya? Dari sini saya berpendapat bahwa pihak rumah sakit berhak untuk menolak pengajuan ketiga pasien tadi yang menolak untuk mendapatkan perawatan medis dengan cara mengkonsumsi obat antipsikotik. Dituliskan di sana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
pasal 21 ayat 3 dituliskan, pihak atau para penyandang mental illness atau ODGJ ini dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan. Maka segala persetujuan ataupun keputusan-keputusan mengenai hidup para penyandang ODGJ ini diserahkan kepada pihak keluarga. Contohnya, suami atau istrinya, orang tua, anak, ataupun saudara kandung yang paling sedikit berusia 17 tahun, wali atau pengampunya, ataupun yang perlu digarisbawahi ini, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lah, ini sesuai dengan konteks studi kasus yang telah dijelaskan oleh Pak Greg, bahwa keputusan pengadilan sebelumnya memutuskan bahwa Mr. MN, Nona SZ, dan Nona FG harus diserahkan kepada pihak rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dengan mengkonsumsi obat antipsikotik. Selanjutnya semakin dipertegas dalam ayat 4 yang bertuliskan, penentuan kecakapan ODGJ untuk mengambil keputusan dalam memberikan persetujuan tindakan medis dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis pada saat itu. Jadi sesuai dengan keputusan pengadilan, direstui oleh para keluarga yang menyerahkan pasien kepada pihak rumah sakit, dan melalui hal itu para dokter yang menangani ketiga pasien itu memiliki hak khusus untuk menentukan tindakan-tindakan apa ataupun keputusan ataupun kecakapan yang menentukan kehidupan ataupun cara-cara pemulihan, perawatan ketiga pasien tersebut. Apa yang dilakukan oleh pihak dokter spesialis tadi sudah sesuai dengan hak asasi manusia. Mengapa demikian? Hak asasi manusia tidak hanya sebatas hak pribadi mengenai kebebasannya saja, tapi juga mementingkan untuk kepentingan umum. Apa yang telah dilakukan oleh dokter tadi, terdapat beberapa upaya untuk menyejahterakan pihak pasien, pihak keluarga maupun kepentingan umum. Dan beberapa upaya tadi diantaranya menjamin setiap orang untuk mencapai kualitas hidup yang baik agar dapat menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lainnya. Menjamin setiap orang agar dapat mengembangkan berbagai potensi dalam dirinya dan memberikan perlindungan untuk menjamin pelayanan kesehatan jiwa bagi para pasien ini. Dan terakhir, apa yang dilakukan oleh dokter spesialis tadi untuk meningkatkan mutu upaya kesejahteraan kesehatan jiwa para pasien-pasiennya. Jadi apa yang telah dilakukan pengadilan, keluarga, dan dokter spesialis tadi sudah sejalan dengan role atau alur pelayanan kesehatan mental yang baik. Baik Pak Greg dan teman-teman, sekian mengenai video reactionku yang membahas tentang penyelesaian kasus penderita ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Jadi kesimpulan dari pendapatku bahwa rumah sakit berhak untuk menolak ajuan ataupun permohonan pasien penderita ODGJ ini karena mereka dianggap kurang mampu, dianggap kurang cakap dalam menentukan keputusan dalam hidupnya. Hal itu dikarenakan karena mereka tidak memiliki kejernihan dalam berpikir ataupun dalam berperasaan. Terima kasih, see you in the next my video, and God bless you.